Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'd. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaramin para jamaah masjid Taqwa di masjid ingkang dipun hormati Allah, dipun welasi, dipun rahimi dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para sedherek ini sepuh, para ustaz, para kiai, para ulama, para ustaz, asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang minulya, alhamdulillah ing wekdal sing ujug-ujug jalan menika kita saged matempan masjid mriki dalam rangka pengajian menjelang berbuka puasa. Mungkin semoga saja Allah memberi limpahan pahala yang luar biasa, kebaikan yang sangat banyak atas usaha bapak-bapak, ibu dalam menghadiri majelis yang insyaallah penuh berkah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya, dan ketika yaumul qiyamah nanti kita berkumpul di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Muhtaramin rahimakumullah, di puasa yang hari ke berapa waktu? 4 atau 5? 4 ini alhamdulillah hujan pertama di sore hari. Biasanya kita panas seger kalau berbuka, hari ini kita sudah seger sebelum berbuka. Dan semoga saja hujan ini membawa rahmat kepada kita, rahmat bagi orang yang jualan ataupun yang tidak jualan. Yang jualan yang semoga saja diberi kesabaran, terus siap-siap jualan kolak, jualan es. Tadi ketika saya lewat tiba-tiba hujan, namanya rezeki gede, namanya rezeki sungguh tidak terduga. Semoga saja mereka diberi kebaikan juga, dan juga ibu bapak-bapak semua diberi kebaikan juga. Allahumma amin. Saya mau mengutip sebuah ayat yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahu adzim. Yang artinya Allah berfirman, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, amilan shalihan,
siapa yang mau berbuat baik itu banyak ya. Nah, apapun itu asal tidak buruk berarti baik dia itu adalah laki-laki atau perempuan, tidak karena unsa bahwa mukminun, tetapi dia itu orangnya beriman. Iman itu artinya apa toh? Iman itu percaya kepada apa bapak-bapak ibu? Percaya kepada berapa? 6 hal ini. Apa saja? Percaya kepada yang pertama, rukun iman. Pak, apa deh? Rukun imannya apa saja nih? Ayo kita baca. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari, iman kepada Allah. Kalau orang yang berbuat baik dan mengimani 6 hal itu, maka orang tersebut akan dianugerahi hidup yang baik, hayatan thayyibatan. Hidup yang baik itu apa? Hidup yang baik itu bukanlah hidup yang segalanya serba kecukupan, belum tentu. Hidup yang segalanya serba kemewahan juga belum tentu. Hidup yang baik itu adalah hidup yang bermanfaat. Walanajiyannahum, dan akan diberikan pahala ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, pahala atas apa yang dia kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, apa arti dari hidup yang baik itu? Saya kasih contoh. Contohnya adalah pisau, Tahu pisau bapak-bapak ibu? Tiap hari megang ya. Saya kasih contoh. Jadi pisau itu terkategorikan menjadi 4 macam bapak-bapak ibu. Apakah hidup kita itu seperti 4 macam ini? Coba kita bedah satu persatu. Jadi pisau itu, yang pertama, pisau itu adalah pisau yang istimewa. Pisau yang istimewa. Pisau yang istimewa itu yang bagaimana toh? Pisau yang istimewa itu adalah pisau yang dia itu tajam, tidak berkarat, kuat, tahan lama, stainless steel. Seperti halnya, jadi pisau yang istimewa ini biasanya tidak sembarangan dibikinnya. Ditempahnya itu dari besi pilihan, dipilihnya dari besi bahan pilihan, ditempahnya juga sedemikian rupa dengan pelasan yang halus dan luar biasa, tidak asal besi, ditempah sampai betul-betul yang ada di situ adalah besi baja murni. Jadi yang bahan-bahan yang jelek itu biasanya pergi dari pisau itu, yang tertinggal adalah bahan-bahan yang bagus. Jadi pisau seperti ini kalau dipakai motong buah, motong sayur, motong daging itu ya sangat gampang, seperti pisau chef. Pisau chef itu bapak-bapak ibu, biasanya kalau tukang masak itu punya senjata andalan, pisau sendiri. Yang pisau ini harganya itu tidak murah biasanya, berpuluh juta bahkan. Kalau saya pernah lihat itu bikinan orang Jepang yang dia bikin satu pisau itu bisa 1 bulan, harganya meliputi sampai 40 sampai 50 juta. Itu hanya pisau, hanya pisau. Orang istimewa adalah yang seperti pisau istimewa, bahannya terpilih, kualitasnya terpilih, bahkan karat pun tidak menempel. Nah, dibiarkan satu ya wes, gak bakal karat tinggi, tidak berkarat. Nah, yang bisa seperti itu.
Ambiya, para nabi biasanya seperti para rasul, para ambiya itu pisaunya pisau istimewa, tinggal apa untuk meneliti isi kehidupan itu sangat mudah dapat gitu. Jadi kalau dipakai sesuatu itu mudah dipakainya. Itu adalah pisau yang istimewa. Yang kedua, pisau yang bagus. Pisau yang bagus. Pisau yang bagus ini satu dua minta ganti baterainya ini. Pisau yang bagus ini adalah Joseph. Pisau yang bagus ini pisau pilihan biasanya itu. Jadi kalau tadi itu bikinnya sampai berhari-hari, ini juga sama. Bikinnya juga tidak mudah. Untuk membuat satu pisau ini pun juga harus ditempa dengan bahan yang baik, yang bagus dan luar biasa. Bedanya kalau tadi itu disepuh dan kuat dari karat, kalau yang ini harus dirawat untuk tidak berkarat. Jadi yang ini biasanya harus diasah minimal sebulan sekali. Asahnya pun juga dengan cara yang beda, tidak asal ngasal. Ini kalau dipakai untuk memotong dan lain-lain itu juga bagus, sama seperti yang istimewa tadi. Bedanya adalah ini butuh perawatan khusus. Pisau yang seperti ini kita ibaratkan adalah seperti para ulama, para ustadz, para kiai, para guru Al-Quran. Mereka itu juga manusia biasa yang taraf juga bisa nempel di hati mereka. Akan tetapi karena beliau-beliau ini rajin ngaji dan rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah bismillah orang-orang tersebut biasanya cenderung terhindar dari hal-hal yang buruk. Kalaupun melakukan hal-hal yang tidak pas di masyarakat, biasanya Allah memberi pertolongan yang cepat kepada beliau-beliau ini. Itu adalah orang pilihan, utamanya para aulia, para waliullah. Itu juga orang-orang pilihan. Hatinya lembut untuk kebaikan, itu juga cepat. Untuk kejahatan itu biasanya jauh. Itu adalah orang seperti hanya pisau yang baik. Beliau-beliau masih dihinggapi hal yang buruk, tetapi selalu ditolong oleh Allah dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, yaitu pisau biasa. Pisau biasa. Pisau biasa ini artinya ya, kalau panjenengan beli aret, bapak-bapak ibu-ibu beli aret atau beli apa di pasar yang harganya agak mahal, biasanya harganya sakit yang harga 60.000, itu biasanya bagus. Itu kalau dirasa cepat, gampang, dan dipakai juga sangat tajam. Tajamnya pisau seperti ini juga biasanya awet, tidak gampang tumpul. Jadi kalau untuk memakainya, untuk mengasahnya, untuk membuat tajam, itu juga sangat mudah. Itu adalah orang-orang yang seperti hanya pisau yang biasa. Ini perumpamaan seperti kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya itu orang biasa. Tetap di dunia ini juga punya keburukan, di dunia ini juga punya masalah, di dunia ini juga banyak hal yang menjadikan susah. Intinya seperti seluruh batok. Tahu kan lagu seluruh batok, bapak-bapak, ibu? Iya lagu ini. Seluruh batok. Batok ela elo siro menyang solo oleh
bocah yang urip ya golek duit ya iso karo ibadah ya iso. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan indawami mulkillahi salatan daimatan indawami mulkillahi. Betul-betul manusia itu disuruh untuk berubah, berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah hakikatnya seluruh harta. Hidupnya harus berkarya, dan kalau mati itu adalah mati yang mulia. Itulah orang biasa, hidupnya biasa saja tapi matinya mulia. Karena apa Bapak Ibu? Soalnya pisau tadi setiap hari diasah, pisaunya dirang. Kita semua juga seperti ini. Nek sehari saja kita melek dan sholat, sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, sehari saja kita tidak ngaji, maka cenderung belok ke arah keburukan itu juga sangat mudah. Seperti hanya pisau, maka kalau sehari saja ini tidak diasah, maka tiba-tiba karatnya akan muncul. Wis karaten, ya lanjut, tapi karaten. Dalam sekarang kami ini dibuat tempe langsung tanpa diubah, ya tempenya mampu wesi. Itu kita kudu diasah tiap hari. Apakah setelah biasa kita itu tidak terlepas dari kesalahan? Tetap Bapak Ibu akan terjerumus kepada kesalahan dan keburukan. Tetapi Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Insya Allah akan selalu ditolong. Seperti ayat tadi, para yang nahu ayatan ketika hidupnya itu baik. Arah berbuat jahat, tapi untuk kembali kepada baik itu sangat mudah. Itulah pisau orang kebanyakan. Terus yang terakhir sebelum saya tutup pengajiannya, saya ucapin 45 10 menit lagi berarti sebelum buka puasa. Yang terakhir yaitu pisau sing elek. Pisau elek. Dengan nanti kalau pisau elek badanku biasanya kita dengan tugas teng pasar pisau sing regane 2.500 nanti segini wis tuku ning pasar regane 2.500 gawa dijamin. Biasanya bahannya itu ya, bahan yang pisau regane 2.500 iki biasanya itu plat besi sing digaji orang-orang entah 15. Jadi besi gadi itu digaji bentuk pisau, kemudian diasah pakai gerindo, seperti itu saja. Tidak ada proses mempa, tidak ada proses milih besi, tidak ada proses milih apapun. Orang-orang usaha untuk memperbaiki diri, ibadah atau cari ilmu atau baca Al-Quran atau sholat 5 waktu. Pokoknya selalu besi mulai dibentuk pisau, kemudian diasah, kemudian dikai gagang, kemudian disepuh nganggo stainless, dipakai potong bisa, awalnya bisa dipakai potong, bisa pakai potong bisa, tapi ya seminggu kemudian itu Bapak Ibu biasanya habis tinggal mau cari apa ya, sing barang atas itu mulai melihat biasanya, melihat dipakai apa-apa orang tegas biasa, terus mulai tidak, terus mulai ketemu. Terus biasa ulang dari biasanya harus berkarat dan itu tidak bisa dipakai. Karena apa? Nggak dipakai getas dan mesti patah. Itu perumpamaan pisau sing jelek.
Ini orang yang seperti apa Bapak Ibu? Pisau yang jelek seperti ini adalah perumpamaan dari orang-orang yang jauh dari agama atau agama, jauh dari Al-Quran. Jauh itu artinya apa? Apakah jauh itu adalah artinya orang yang tidak bisa, atau orang yang kurang bisa membaca Al-Quran, atau orang yang seperti apa? Jauh itu adalah orang yang membenci agama, cuek dengan agama. Dikon sholat itu nek bocah cilik apa remaja jangan kon sholat ngeyel itu aja. Karena apa? Mereka masa pendidikan. Jadi nek jenengan dua anak SMP, SMA itu biasanya nek kon sholat kan panggil, biasa seperti itu di mana-mana, di setiap rumah biasa seperti itu. Itu hal yang biasa. Karena apa? Mereka masih dalam tahap pendidikan. Kewajiban bapak-bapak ibu-ibu sing biasa tadi itu adalah mengajari anak-anak, memaksa mereka agar mau beribadah. Kalau mereka itu sudah mau beribadah, maka dia akan menjadi pisau yang istimewa. Nah, pisau yang jelek ini adalah semua senangnya mabuk, senang judi online, senang berbuat dulu, anggar kerumuh adan komplain, kerumuh sholawatan komplain, kerumuh wong maca Al-Quran ya komplain. Bagi mereka hidup itu wis gak kaya ngono. Urip iki nek mangan berbuat apik wis cukup, ora usah sholat-sholatan, ora usah Quran-Quranan, ora usah ngaji-ngajian. Itu orang yang isone seperti itu tadi, yang keempat tadi itu. Banyak musibahnya bapak-bapak ibu sekarang. Orang yang model seperti ini adalah lahan dakwai para ustaz. Mungkin sekarang di usia mungkin dia, saya sampai sering menemui bapak-bapak ibu usia 40, saya ketemu usia mulai jalan yang tinggal dan konsolatnya berdua kan penting, salat itu sepenting buya berhubung karo kancane. Definisi buya berhubung karo kancane dia itu adalah mentem bareng. Seperti itu definisi buya berhubung. Angger wis apik berarti wis apik urip. Padahal hayatun ibadah menurut Allah tidak seperti itu. Hayatun dan ibadah itu adalah cenderung kepada ibadah, mudah untuk ibadah, namun juga mudah untuk berbuat baik kepada sesama. Orang yang pisau elegan ini ya susah Bu. Untuk menjadikan baik itu juga butuh usaha yang luar biasa. Tidak mudah untuk menjadikan orang baik. Apakah orang seperti bisa baik? Bisa. Saya ada dua contoh di tetangga panjenengan. Saya kebetulan kalau KTP kampung jenengan ini Pak, RT 50. Jadi contoh jenengan dulu. Jadi kebetulan jenengan urip suwe ning kerajaan, saiki ning Kadisoko. Nah, di kerajaan itu ada dua kejadian menarik yang baru-baru saja. Ya sekitar setahun 2 tahun ini. Yang pertama dia itu terkenal wis ndone wong kono lah ya. Wis begini aku. Jadi kalau kita pernah kejadian kita sholat Id itu, dia itu gak seneng. Lalu motor buang-buang kan betul-betul dibuang di depan masjid Kraton beneran. Wang sekali itu. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Selalu seperti itu. Hingga suatu ketika pas bulan Ramadan, pas usulnya Lebaran, makin panas dalam agama. Ustaz penting semua rapat Ustaz terus pokoknya ngomong Ustaz, ngomongin kiai, ngomongin pengkaji. Kayak kaji ngomongin rapat terus mendem sak para yang malam takbiran. Beliau takbiran dia mendem kuat mungkin. Terus seperti biasa harus mendem beber motor. Tengah desa. Boleh orang-orang berada di ini ya sabar, wis ngerti katanya kan, wis dene totok nembok tutup diri, bener kan? Nabrak dia, nabrak tiang, orang mati tidak lain, melebur rumah sakit dan seketika itu juga buta, umurnya sekitar belum sampai 50 dia, buta, nggak bisa lihat lagi, buta. Terus
setelah buta seperti itu, teman-teman sih dari mendem sering nyabani tetap bijak, tapi dia mulai sadar pelan-pelan, semangat. Apalagi dia akan sebagai putu umur saya ketemu begitu dalam 50 tahun udah punya cucu, harus larang. Akhirnya sama bapaknya, sama ibunya sering dijak masjid. Sampai sekarang ini waktu bawa ibu benar masjid. Bayangkan orang yang dari kehidupan jalanan, karena jalur itu, nanti jalur itu bis zaman semono itu, mabuk berat di akhir tuanya dia itu ternyata bisa bisa naik masjid. Siapa yang bisa kecuali jika Allah menakdirkan orang yang tadinya menyebar tameng kampung menjadi tobat dan menyenangkan. Kita nggak akan pernah tahu kalau di sekeliling kita itu ada orang yang sangat menyebalkan dalam agama, tapi ternyata sama Allah ditakdir dia untuk kelak menjadi baik. Kita nggak tahu. Yang bisa dilakukan apa? Seperti yang keluarga kampung hukumnya ya, terus didoakan terus supaya dia menjadi baik. Soalnya ya di samping itu ada kejadian baru 2 minggu yang lalu. Orangnya sama model kayak gini, ya bodoh, mendem pas zaman coblosan ini mendem parah, menabrak lintasan, dia seminggu kemudian mati. Ini umurnya baru belum ada 30. Kalau Tuhan mentakdirkan orang yang mampu tidak mendapatkan tobat, ya ini adalah contoh. Kalau yang bisa dikatakan mendapatkan tobat, yang tadi itu contohnya. Maka kita sebagai warga kampung di sekitar kitanya, maka wajib bagi kita untuk mendoakan siapapun itu untuk agar mereka mendapatkan hidayah. Karena apa? Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat soleh min dzakarin, baik dia itu laki maupun atau perempuan, wahwa minun, sedang orang itu beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kitab Allah, malaikat, hari akhir, qadar. Jadi kalau dikasih kesusahan itu percaya ini qadar Allah, percaya kepada Allah pasti akan menjadi yang baik. Falanahiyatahum hayatan thayyibah, maka orang itu akan diberi kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang orang itu akan diberi pahala sebagaimana perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Semoga saja Bapak Ibu tetap diberi istiqomah untuk berbuat baik, menjadi pisau yang istimewa, pisau yang bagus, dan anak cucu kita entah dia apapun kondisinya, apapun keadaannya, semoga selalu diberi petunjuk, diberi kemudahan untuk belajar agama, dan juga kampung kita menjadi kampung yang baik, kampung yang bermanfaat, kampung yang mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran. Dan kelak kita semua ketika mati pun diterima oleh Allah sebagai ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Dan atas semua permohonan baik, semua kebaikan dan kebaikan anak cucu kita semuanya, semoga diberi kebaikan. Kita kirimkan mereka doa Al-Fatihah. Ilahiyya sholih Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ini menjadi awal yang baik, akhir pun juga menjadi akhir yang baik, dan tercatat sebagai pahala yang baik di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Baik, sambil menunggu kita berdoa dulu ya.
Bismillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim bi 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم اهبط علينا في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل لنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلينا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا من أهل الشر وأهل الضير وأهل الطغيان. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير. وصلى الله وسلم على وآله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.